Siapa sih yang gak suka kerupuk? Ini jajanan favoritnya orang Indonesia loh. Selain rasanya yang mantap, kerupuk ini juga sehat dan bergizi karena terbuat dari wortel yang kaya akan vitamin A. Selain kerupuk, ada dodol wortel juga nih. Dijamin deh, teman-teman pasti suka. Biar nggak penasaran, langsung saja yuk kita lihat cara membuatnya. Berawal dari hasil wortel yang melimpah di desanya, Ibu Budi mencoba mengolah wortel menjadi kerupuk dan dodol yang enak. Ibu Budi juga mengajak warga desa Sentosa Bandung untuk mengolah wortel menjadi camilan dengan cita rasa yang berbeda. Mau tahu bocoran resepnya? Pertama, cuci wortel dan kupas kulitnya hingga bersih. Oh iya, pakai wortel yang sudah tua ya, karena memiliki kandungan air lebih sedikit dan warna yang lebih matang. Ya, karena nyucinya udah, ngupasnya udah, kita sama-sama lihat prosesnya ya, gimana cara membuat kerupuk wortel. Ya, yuk sama-sama ke sana. Sip, wortel yang sudah bersih akan kita buat kerupuk dulu. So, let's go guys. Parut wortel hingga halus. Nah, teman, pasti sudah pada tahu kan kalau makan wortel sangat baik untuk menjaga kesehatan mata kita, terutama menjaga penglihatan jarak jauh. Jadi sayang banget deh kalau ada yang gak suka wortel. Aduh, siang bolong gini emang enak nyantai sambil ngemil. Tapi ngemil apa ya? Pak Oga kebiasaan nih, siang-siang pasti kerjaannya ngelamun. Isengin ah. Aduh, siapa tuh? Siapa sih? Nah kena. Ternyata Den Unyil. Emang Pak Oga kelinci apa dikasih wortel? Daripada Pak Oga bengong, mendingan ikut Unyil aja. Kita olah wortel jadi camilan seru. Wah, boleh tuh Den. Yuk, Pak Oga ikut. Campur parutan wortel dengan bahan-bahan lain pembuat kerupuk, seperti daun bawang, garam, dan tepung tapioka. Wih, warna oranye pada wortel memang cukup kuat ya. Jadi nggak perlu lagi deh menambahkan pewarna makanan. Sehat kan? Selanjutnya, siapkan plastik yang aman untuk makanan. Lumuri dengan minyak sayur ya. Masukkan adonan kerupuk ke dalam plastik dan padatkan. Boleh. Giling pelan-pelan agar adonan pipi merata. Ayo Najwa, bantuin dong. Jangan cuma ngeliatin aja. Oke, adonan kerupuk kita kukus 5 menit saja ya. Adonan merahnya kelihatan enak. Langsung jemur adonan kerupuk di bawah sinar matahari. Nah, kalau adonan sudah setengah kering, tinggal kita potong-potong deh. Gampang kok. Oke, jemur kembali kerupuk yang sudah dipotong. Pastikan semua terjemur dengan sinar matahari ya. Jemur sekitar 2 jam hingga kerupuk benar-benar kering. Sip, kerupuk yang sudah kering langsung kita goreng. Kriuk, kriuk, nyam, nyam, nyam. Kerupuk wortel matang kita masukkan ke dalam mesin spinner dulu ya, agar sisa minyak penggorengan hilang semuanya. Baru deh kita kemas. Asal tahu saja nih, kerupuk wortel ini ada varian rasanya loh. Ada rasa pedas, balado, keju, dan original. Hey, masih ada lagi nih olahan dodol wortel. Buat dodol wortelnya hampir sama kok seperti membuat dodol pada umumnya. Bahan-bahannya juga sama. Ada campuran tepung ketan, gula, santan, dan garam. Masak adonan wortel selama 3 jam. Dan tada! Jadi deh dodolnya. Kita kemas ya.
Kemas dodol wortel dengan cara digulung pada plastik, lalu susun dalam kotak. Oh iya, selain kaya akan vitamin A yang bagus untuk mata, mengkonsumsi wortel secara rutin juga dapat menurunkan resiko stroke dan kolesterol loh. Hebat ya si Umbi yang satu ini. Enak bener dah. Manisnya pas. Wih, asik banget nih Pauga. Tapi jangan sendirian aja dong makan dodol wortelnya. Unyil kan juga mau. Gak bisa. Dodolnya punya Pauga. Satu doang, Pak. Unyil kan juga mau nyobain. No. Tidak bisa. Dan Unyil makan kerupuk aja nih, ya. Sini, Unyil mau dodolnya. Enggak boleh. Sini dodolnya, sini. Enggak boleh. Pauga pelit nih. Minggir. Steady, big guy. Let's just take this slow. Apakah teman-teman sudah nonton film animasi terbaru keluaran Walt Disney? Yap, Big Hero 6. Film ini menceritakan tentang persahabatan antara Hiro Hamada dengan robot bernama Baymax. Dalam balutan pakaian tempurnya, aksi Baymax dalam melawan penjahat. Keren banget loh. Pakaian yang dibuat Hiro ini membuat robot Baymax yang tadinya gendut jadi gagah perkasa. Keren. Berbagai merchandise atau souvenir Baymax kini banyak dijual di mana-mana loh. Dan siapa sangka boneka toko robot asal Jepang ini ternyata dibuat juga di Indonesia. Ini dia pabrik bonekanya. Lokasinya di Malang, Jawa Timur. Boneka Baymax ini bahkan dibuat dalam berbagai ukuran dan bentuk loh. Untuk membuat Baymax secara resmi dan diakui secara internasional, pemilik usaha sudah punya izinnya dari Disney sejak Juni lalu. Hebat kan? Penasaran gimana membuat boneka Baymax? Ayo, ikut Unyil intip prosesnya. Wah, besar banget ya Melan. Benar-benar gagah. Ya ampun, aduh, hampir saja kita ketindihan Baymax. Bisa gepeng kita, Nyil. Alhamdulillah Melan, kita nggak sampai kejatuhan Baymax-nya. Ya udah, Nyil. Ya kita masuk ke dalam pabrik. Oke, ayo masuk. Ini adalah proses yang paling penting sebelum membuat boneka. Yap, membuat sketsa. Om Edila yang biasa melakukannya. Kemudian, scan lembaran hasil sketsa. Seperti ini caranya. Secara otomatis, gambar akan pindah pada layar komputer. Selanjutnya beri warna pada gambar sesuai dengan standar. Lanjut, kalau sketsa sudah diwarnai, baru deh siapkan potongan bahan-bahannya. Memotong bahan dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan cara seperti ini. Tinggal ikuti pola yang sudah ada, potong bahan dengan hati-hati ya. Beberapa jenis bahan membuat boneka, yaitu velboa, yelvo, dan stofonel, sesuai dengan lisensi Disney. Ini cara kedua memotong bahan. Proses ini dinamakan heat cutting. Gunakan cetakan yang terbuat dari logam besi yang dipanaskan. Tempelkan alat selama 2 detik, langsung dia terpotong. Wah, cepat juga ya. Sampai deh pada proses penjahitan antar pola. Seperti bagian tangan, wajah, badan, dan kaki. Oh iya, Baymax itu punya 2 jenis bentuk ya teman. Baymax berwarna putih yang menggemaskan dan warna merah yang gagah. Khusus pola dengan warna merah harus dilapisi dengan spons angin. Tujuannya biar lebih tebal dan efek gagah Baymax muncul deh. Sip,
Sekarang satukan antar bagian sampai terbentuk boneka yang utuh. Jangan lupa balik bagian dalam boneka. Dan tada, ini dia hasilnya. Wih, keren kan? Dalam sehari pabrik ini bisa menghasilkan ribuan boneka loh. Wow, mantap. Selanjutnya isi bagian dalam boneka dengan dakron atau polyester. Agar isi setiap boneka sama dan waktu pengisian lebih cepat, memasukkan dakron menggunakan mesin ini. Cukup tiupkan dakron ke dalam boneka. Ukuran boneka akan membesar. Wih, lihat tuh, jadi super besar kan? Disinilah proses finishing. Cek kerapihan setiap boneka yang selesai dibuat, termasuk menutup lubang bekas pengisian dakron. Caranya dengan menjahit secara manual. Meski melakukannya dengan tangan, hasilnya benar-benar rapi loh. Sip, Baymax-nya sudah jadi. Punya temen deh Unyil. Oh iya, semua produk boneka di sini bergaransi seumur hidup loh. Jadi kalau suatu saat bonekanya rusak, bisa gratis diperbaiki. Nah, nggak cuma itu. Produk asli Indonesia dengan lisensi Disney resmi ini juga nggak kalah bagus dengan produk impor luar negeri loh. Untuk mendapatkan produk asli, sekarang nggak perlu lagi bayar mahal. Buat kalian yang mau mengkoleksi, bisa beli langsung di 41 counter di berbagai kota. Harganya, boneka Baymax dijual mulai harga 99.000 sampai 349 ribuan. Sesuai besar kecilnya ukuran. Setelah ini, jangan kemana-mana dulu. Masih ada mooncake atau kue bulan. Kue tradisionalnya masyarakat Tionghoa. Tapi yang ini bentuknya lebih unik loh. Mirip karakter kartun kesukaan teman-teman. Tuh, lucu kan? Soal rasanya, jangan ditanya deh. Dingin-dingin maknyes. Tetap di laptop si Unyil ya. Yang dingin-dingin, enak-enak dan lucu-lucu ada di sini. Waduh, siang terik paling asik makan kue unik yang satu ini. Unyil minta dong Kevin, Rifani, Patricia. Ini nih yang namanya cold mooncake. Bentuk cold mooncake ini juga menyerupai karakter kartun kesukaan Unyil dan teman-teman nih. Ada Pororo, Keroppi, Angry Bird, Doraemon, dan juga Felix the Cat. Lucu-lucu ya. Kenalkan, ini Kak Diana Cahya yang mempopulerkan mooncake karakter sejak 2011 silam. Kak Diana memang dikenal sebagai kreator makanan unik. Kak Diana lah yang juga pertama kali membuat bakpao karakter. Lucu banget ya. Ayo buat mooncake-nya. Pakai sarung tangan dulu ya. Kevin kebagian tugas ambil susu nih. Sip, kalau bagi tugas, pekerjaan pasti jadi lebih ringan deh. Pertama kita timbang dulu ya. Ada 3 jenis tepung untuk membuat cold mooncake. Ada tepung tangmian, tepung beras putih, dan tepung ketan putih. Setelah tepung, kita timbang gula ya. Lanjut, timbang juga susu cair sesuai takaran. Sip, baru deh masukkan minyak sayur ke dalam susu. Oke, sekarang campur semua bahan adonan cold mooncake. Angga pasti senang banget Melanie beliin mooncake. Nggak sabar pengen cepet sampai rumah Engkong. Melanie, tahu apaan tuh? Kayaknya makanan tuh. Iya, Boga. Ini mooncake Melanie beli untuk Engkong. Wah, lebih baik buat Pak Oga aja ya. Pak Oga lapar nih. Kok diambil sih? Melanie, kenapa sedih Mel? Mooncake buat Engkong diminta Pak Oga semuanya, Nil.
Oh ya udah, nggak usah sedih. Ayo kita buat yang banyak. Come on. Wah, ayo Nil. Oke deh, bagi adonannya yuk. Terus tambahkan pewarna makanan deh. Jangan takut, aman kok. Ada hitam, pink, merah, hijau, kuning. Apapun sesuai yang dibutuhkan untuk membuat karakter kartun nantinya. Terus kukus adonan. Sip, ayo kukus sampai adonan kering dan matang. Setelah matang, harus cepat kita pipihkan lalu bulatkan. Ini biar mooncake nggak cepat kering. Apalagi kalau berada di suhu ruang, cepat sekali kering. Nanti jadi susah dibentuk deh. Sip, bahan untuk lapisan luar cold mooncake sudah jadi nih. Saatnya kita bentuk dan hias deh. Let's go. Aduh, Melanie mana sih? Tepungnya kurang satu jenis nih. Nil, ini tepungnya. Hah? Waduh, kenapa belepotan tepung begitu, Mel? Iya nih Nil. Melan kepleset, jadi gini deh hasilnya. Ada-ada aja nih, Melan. Ya udah, bersihin dulu tepungnya. Nanti kita lanjut lagi buat cold mooncake. Okidoki Nil. Untuk isian cold mooncake, kita gunakan pasta kacang merah. Yummy. Enak banget nih. Masukkan pasta kacang merah ke dalam lapisan luar mooncake. Baru deh, kita hias sesuai karakter yang diinginkan. Ayo, sekarang giliran kalian. Kevin mau buat apa nih ya? Warna hijau untuk karakter apa ya? Alat yang digunakan untuk menghias cold mooncake cukup rolling pin, cetakan berbagai bentuk dan sedotan, pena makanan, dan lain-lain. Ya, kumis Hello Kitty-nya lucu juga ya Patricia. Kalau Unyil bisa nebak nih, Rifani pasti lagi buat Angry Bird kan? Untuk menghias cold mooncake karakter ini butuh keterampilan dan juga kesabaran. Oh ya, Kak Diana bisa membuat puluhan macam karakter cold mooncake loh. Wah, mantap deh. Wah, asik juga ya Melan buat mooncake. Iya Nil, biasanya Melanie cuma bisa makannya doang. Sekarang bisa bikin cold mooncake karakter Melanie dan engkau lagi. Den Unyil sama Den Melanie. Wah, rajin banget sih. Nanti Pak Oga minta ya. Pak Oga minta mulu bisanya. Jangan males dong Pak Oga. Tahu tuh Pak Oga, bantuin dong buat mooncake Pak. Duh, sakit nih Den, kaki Pak Oga. Sial bener. Aduh, maaf Pak, Unyil nggak sengaja.